Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMC menyapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tengah-tengah pelaksanaan tadarus Al-Qur'an 2 juz setiap hari oleh BKMT Kecamatan Kolaka bekerja sama dengan Majelis Taklim se-Kecamatan Kolaka. Tentu di bawah dukungan BKMT Kabupaten Kolaka. Hari ini kita bersama dengan Ibu Hajah Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haji. Ini beliau senior tapi semangatnya sangat luar biasa. Jadi Ibu Haji, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya. Ada kegiatan apa hari ini, Ibu Haji? Ya, ini kan penutupan mengaji ini. Oh, penutupan. Terakhir 30 juz. Oh. Terakhir 20 juz, 29 dan 30. Berarti tadi juz 29 dan 30, jadi dan 30. pas tamat, khatam. Oh iya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Pemirsa MMC TV, beliau ini punya pengalaman tentang malam yang sangat mulia, Tapi kan yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kan ada prosesnya sedikit di depannya. Ada prosesnya. Ya. Ibu Haji mau ceritakan mungkin itu? Ya, boleh. Sambil kita lihat pemirsa MMC menyapa. Begini. Nah, sebelum saya nikah dengan Pak Polisi, ya, saya bermimpi malam Jumat. bermimpi malam Jumat. Dari saya di Makassar, dia di Lasusua, Kolut. Oh ya, coba kita ke sana. Ya, ya. Di Lasusua di Kolut. Oh iya, iya benar. Nah, terus saya terbang ke Bone. Terbang ke Bone. Dia juga terbang ke Bone. Ketemu di toko emas. Oh. Tapi tidak ada bahasa. Tidak ada bahasa. Dia belikan cincin, terus dipasangkan, Iya. longgar. Longgar. Kemudian dibuka, tidak ada bahasa, dilepas, baru kita jalan. Iya. Di rumahnya sepupu namanya Haji Timang, anak Ustaz Abdurrahman, kiai besarnya Lasusua, Kolut. Di situ memang penjual emas. Iya. Subhanallah, dengan pertolongan. Kita jalan datang berapa langkah, itulah Allah memperjalankan. Tidak ada bahasa, terus di situ dibelikan cincin. Kemudian dipasang, alhamdulillah cocok. Begitu cocok, alhamdulillah kita masing-masing terbang masing-masing daerah. Dia ke Lasusua, saya ke Makassar. Tidak ada bahasa. Iya. Nah, sudah. Nah, setelah itu, alhamdulillah kita nikah. Nah, setelah nikah, kita di Makassar di Hotel Raya, dekat Masjid Raya. Setelah itu tanggal 7 waktu itu Februari, kemudian jalan 2 minggu, selang 2 minggu kita ke Kolaka, tinggal di asrama. Iya. Terus saya melihat situasi asrama, saya bilang begini dalam hati, anakku kalau ini nakal, karena kenapa? Namanya situasi asrama, iya. Asrama apa Ibu? Asrama polisi Kolaka. Oh iya, iya. Pas saya 10 tahun di situ, iya. keluar kontrak 3 kali baru bisa memiliki rumah. Nah, tapi begitu. Dan begitu saya di sana, saya melihat situasi, akhirnya saya meramu doa. Semua doa, sebuah doa. Dia mengatakan, Ya Allah, berikanlah aku anak soleh, soleha. Soleh, soleh. Ya. Ya Allah, ikutkan rezeki halalnya. Ya Allah, kalau ada anakku nanti saya berjanji akan kupesantren semua demi mencari redamu, agar kami semua menuju redamu ya Allah. Inilah doa saya lenggangkan terus menerus sampai pas umurku 30 tahun. Itu lambangkan sekarang masih. Disitulah waktunya ini malam Selasa, saya ke Makassar, jam 4 sore saya ke Makassar, tiba di sana subuh, alhamdulillah. Begitu azan di Maros, terus ada, kan mama aku sudah meninggal. Oh, iya, iya, ada di situ mama aku saya lihat, hampir itu di pintu, apa namanya itu yang, ada monyetnya, apa namanya? Dan Timurung. Timurung. Oh iya. Kira lagi 500 meter pintu Timurung. Itu apa namanya, azan itu semua berbunyi-bunyi ada masjid. Azan itu dari mana? Azan di masjid. Oh, setiap masjid. Iya, masjid kan ini subuh. Oh iya, iya. Bulan puasa. Oh iya, iya. Terus jadi saya antara tidur dengan tidak. Terus saya lihat sepeda mana di pinggir jalan, baju hijau dengan sarung hijau, melambai-lambai tangannya. Waktu itu saya mulai bisnis dan modal waktu itu baru 3 juta. Iya, itu hari. Oh iya, iya. Oh, berarti ibu yang terlihat dalam mimpi. Sedang mimpi. Oh, iya, tapi iya. saya tetap juga dengar azan, artinya sekarang kita duduk di mobil, lagi
1 jam tiba di Makassar, kan ini kan Mas Maros. Musafir pada Ya, saat Mas itu. musafir Iya, iya. istilahnya. Sebentar kan jam 8 kita pergi belanja. Tapi ini jam 5. Saya tertidur di situ. Saya lihat mama saya terlibat baik. Berarti di sini saya dapat orang tua. Jadi itulah artinya hidup ini. Terutama itu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Berarti pada saat itu sementara berbisnis. Iya. Kalau kemudian bermimpi melihat ibu melambaikan tangan dalam keadaan Di situ tersenyum. baru itu ya. Saya bilang, Jadi Ibu Haji yakin bahwa ini menjadi syarat ridho orang tua. Ya, berarti kita di sini dalam perjalananku ini reda pasti reda. Ibu Haji waktu itu bisnis apa? Oh, macam-macam. Kadang itu televisi, kursi, pakaian, Iya, iya, iya. campur lah. Perabot rumah Mana-mana tangga. saya laku. Iya, alhamdulillah. Furniture gitu. Iya, furnitur. Pokoknya buat Bisnisnya berpusat di Kolaka atau di Makassar? Kolaka sini. Oh, ambilnya barang di Makassar. Iya, Makassar. Ya, di sini dijual. Lalu kemudian dari proses itu apa peristiwa yang mengantarkan Ibu Haji pada isyarat malam Lailatul Qadar? Begini, sebelum itu jam 12 Nah, malam. malam, iya malam itu saya ini setelah selesai tarawih sendiri kan, Ya. kan bapaknya dari masjid dia, anak masih kecil. Saya nggak tahu apa saya atur di meja. Di mana ini? Di mana? Di asrama? Oh ya. Apa yang saya atur di meja itu saya tutup. Padahal biasanya itu meja kosong. Ah. Tapi barusan kan itu ada tersimpan, tidak tahu apakah sambal yang tidak basi mungkin disimpan. Iya, iya. Terus persiapan itu. Jadi setelah itu saya pergi tidur. Tidur posisi di sini kepala. Nah, sini kepala. Begitu saya pas jam 12 Ya, malam. malam. Begitu saya terbaring, ini telinga, subhanallah, memberi seperti serine. Wah. Bilang, Mendering. iya begitu. Itu keras sekali. Iya, iya. Iya, hanya Allah tahu berapa menit itu kejadian. Setelah itu bunyi itu, posisi tidurku ini diputar menjadi di sini kepala, di sini kaki. Seperti ada sosok yang putar atau berputar Ya sendiri? pokoknya berputar sendiri. Oh, iya, iya. Tanpa arti gerakan Allah lah. Nah, setelah di sini subhanallah, saya melihat saya masih dengar mobil lewat, yang tertidur dengan tidak. Mobil lewat itu tidak serama sebesar Oh, antara tidur dan tidak. Iya, karena saya dengar, saya lihat ini lampu juga mati nih di kamar, kayak di ruangan tamu menyala, jadi ada cahaya masuk. Sehingga saya lihat suami saya di sana dengan anak laki-lakinya. Anak saya dua sini. Oh, anak memang sudah ada perempuan dua. anak pada saat itu? Ada, sudah Iya. 3. Oh iya, iya. Iya, bahkan sudah kelas 1 mungkin anak pertama itu. Nah, terus setelah itu saya lihat itu tetangga apa masih ribut televisinya apa. Iya. Nah, terus turun seorang laki-laki. Ini laki-laki berbaju kurang belum menurutnya. Baju Ya, putih? mudah sekali, bukan putih. Coklat? Artinya kuning muda. Kuning muda? Mudah sekali. Iya, turun itu berserubah, lengkap. Ah, terus begini dia bilang. Kira-kira jaraknya hampir 1 meter dari saya. Iya. Dia bilang, bangun kok, apa kau minta? Tapi saya ini kan langsung melihat lututnya. Nah. Itu sejajar mataku. Iya, iya. Terus saya kata, saya bilang tidak. Saya tidak akan minta sama kamu. Tapi sama Allah. Nah, 3 kali dia ulang. Bangun apa kau minta? Tapi saya tidak akan minta sama kamu. Iya, iya, Sama iya. Allah. Nah, dia bilang lagi, bangun apa kau minta? Tapi saya tidak akan minta sama kamu. Sama Allah. Terus saya bangun berhadapan. Iya. Begitu saya berhadapan, saya naikkan tangan tinggi ke atas, Ya. di atas kepalanya kan setinggi Ya. itu Pak Ustaz, samping gitu. Ya. Ya, kepala laki-laki. Jadi saya tekan tanganku di atas kepalanya, begitu tanganku sudah menadap ke atas, ada hadir seperti dia keluar. Tapi dia dengan izin Allah tidak berkata-kata, tidak mampu berkata-kata. Karena tanganku sudah di atas kepalanya. ini yang Artinya pertama. sosok kedua? Sosok kedua, ada hadir di situ. Ya. Tapi tidak bisa dia berkata-kata dengan izin Allah. Karena tanganku sudah di atas kepalanya nih Bapak, bukan di bawah dagunya. Ya, kepalanya itu kan Allah. Ya, ya, ya. Nah, apa saya minta, ya Allah, berikanlah yang hak saja. Nah, iya, iya. Yang hak saja, Allah, kebenaranmu saja. Ya Allah, tidak usah yang lain. Demi mencari redamu, agar kami semua menuju redamu, ya Allah. Nah, seperti itu. Begitu tadinya ujungnya doa aku itu. Ujungnya doa aku itu, mencari redamu, agar kami semua menuju redamu, ya Allah. Itu. Berarti minta semua yang halal, yang hak baik. saja, yang baik. Yang baik, saya dan jangan batin. yang batil. Ya, terus yang batin Allah. Demi mencari redamu, agar kami semua menuju redamu, ya Allah. Subhanallah dengan izin Allah. Begitu saya katakan menuju redamu, ya Allah, ini kan mulut menganga. Subhanallah.
Ini manusia tadi lompat masuk di mulutku. Masya Allah. Seperti saya rasa angin Yang saja. sosok Ya, yang sosoknya kedua. yang ngomong tak tadi itu yang sama. Oh iya. Itu yang masuk. Yang iya. Saya ajak itu berdebat bahwa Allah bisa mau. Bukan Yang kamu. dia desa kita untuk minta Ya, sesuatu kita ke sama dia. Tapi saya bilang tidak nak, hanya Allah. Nah, sudah. Dia masuk di sini seperti angin, subhanallah. Begitu dia masuk Ustaz, Allah Maha Saksi. Ini tubuhku persis emas. Masya Allah. Kita lihat. Saya lihat itu buku persis emas setelah masuk ke Indonesia. Masuk sama dengan bajunya, udah masuk semua. Ya. Begitu saya lihat ini pahaku, Ah. subhanallah persis itu tidak ada daging dan tidak ada tulang. Dia itu kayak air kristal. Tapi menguning semua. Menguning semua. Begitu saya lihat begini menguning, saya melihat ini ke sini. Nah, Kan ke depan. ke depan, subhanallah. Ini tadi yang satu, Nah. dia itu ada api di kepalanya. Oh, yang tidak bicara. Yang tadi baru-baru muncul. Ah. Setelah lampu sudah melada. Ah. Dia itu menyala itu api, terus dia terkikis sampai habis tanpa debu. Allah Maha Saksi. Berarti itulah dunia yang menipu, yang sandiwara. Tapi dia tidak bicara. Tidak bisa bicara, sudah terkancing karena Allah terus. Sementara ini dunia itu kan iblis. Berarti pilihannya pada saat itu meminta kepada selain Allah atau minta kepada Allah. Sekiranya dia bilang, minta nih, terus saya bilang, iya, kasih Kak. Oh, menghilang dia. Pasti begitu hilang. Terus ini yang datang, ini yang bicara. Itu banyak orang kaya terluka. Padahal ada kayaknya kalau saya tidak salah di surah Al-Asab, barang siapa mencintai dunia dengan segala keindahan dan perhiasannya, maka kuberikan dia tanpa kekurangan sedikit pun. Kuberikan dengan sempurna. Tapi ujungnya itu neraka tempat. Ngeri deh. Iya. Sekali Ustaz. Oh, jadi Masya Allah. Saya kira menjadi pengalaman spiritual dalam apa ya? Boleh dalam menjadi isyarat Lailatul Qadar yang Ibu Haji yakini, sebab di sana apa ya? Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, sebagai petunjuk, pembeda antara haram dan halal. antara yang hak dan yang batil. Wa qul ja'al haq wa saqal batil. Innal batila kana sahuka. Innal batila kana sahuka. Berarti dalam peristiwa malam Lailatul Qadar itu, kalau itu diyakini sebagai malam Lailatul Qadar, hikmah yang kita dapatkan adalah betapa pun kita menginginkan dunia, jangan minta kepada dunia, jangan minta kepada makhluk, tapi mintalah kepada Kan begini, ya kan begini. Setelah Allah ciptakan dunia ini dengan 6 masa, maka Fi Allah sittati ayyamin. Allah berkata, berfirman kepada dunia, hai dunia, ketika ada hambaku yang senantiasa mengurusku, maka ikuti kehidupannya. Ikuti kehidupannya, hai dunia. Tetapi ketika ada hambaku senantiasa mengurusmu dengan sungguh-sungguh, terbudaklah dia. Makanya banyak orang menjadi budak sampai datang ajal. Anak Usubillah. Oke, baik Ibu Haji. Mungkin pesan-pesan Ibu Haji kira-kira ke siapa, ke pemirsa MNC TV tentang pesan moral, apa nasihat dari peristiwa Lailatul Qadar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kenapa ini sangat pentingnya? Jadi dunia itu sebenarnya para pemirsa tidak perlu kita, karena ada yang Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dimudahkan segala urusannya. Ya syukurnya min haitsu la yahtasib. Bahkan diberikan rezeki yang di atas sangka dan dia tak menduga dari mana datangnya. Itu untuk pemirsa bahwa Itu pemirsa. Iya. Jadi intinya di sini itu memang harus dibangun. Iya. Jadi nomor satu itu jangan durhaka kepada orang tua. Oh, Masya Allah. Dan di sini hablum minallah wa hablum minallah, senantiasa kita berbagi terus menerus. Dan niatkanlah anak kita itu agar dia dimasukkan di sekolah yang diridai Allah. Jangan asal sesuai selera. Karena dia orang kaya. Sekaya keadaan pun Namrud saja itu, siapa itu? Fir'aun hancur semua. Untuk apa? Untuk apa? Merana, tersiksa, rugi. Ya, itu biasa kita contoh seperti itu. Jadi hai ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang saya hormati,
barangkali cukup sekian dulu. Baik. Insya Allah suatu ketika akan masih ada sebenarnya teman-teman, tapi enggak. Saya rasa sudah bisa lengkap ini. Baik. Jadi marilah kita perbaiki hati, terutama hati. Hati. Ya, karena hati adalah lentera ilahi. Masya Allah. Ya, hati yang dan itu nomor satu karena sudah, dan nomor dua ikhlas. Ikhlas. Iya. Jadi kita mengurus anak karena Allah, Nah. mengurus suami karena Allah, Iya. bertetangga karena Allah, bergaul dengan siapa karena Allah, semua karena Allah. Insya Allah. Jadi itu dikatakan Allah lagi, Allah terus. Dan Rasulnya insya Allah kita pasti berhasil dunia dan akhirat. Iya. Masuk surganya Allah. Masya Amin ya Allah. rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa MNC TV Menyapa menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hajar Bilqis yang telah menceritakan pengalaman yang diyakini sebagai sebuah isyarat Lailatul Qadar, dan di sanalah terjadi pemisahan tegas antara yang batil, antara yang hak dan yang batil. Iya. Oke, baik, dari Masjid Baru Taqwa Sabilambo, MNC Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Salam. Oke, selesai. Pasti masuk.